Iya, ya boleh, boleh diceritain kok. Jadi sebenarnya basically kita satu community lah ya. Jadi yang fokus pada investing. Jadi kita cari saham-saham yang memang memenuhi kriteria kita. Jadi kayak misalnya sahamnya simple, sederhana, kemudian profitable dan harganya murah gitu ya. Jadi memang value investing kita cari saham-saham kayak gitu. Terus awalnya sih mulainya karena ya sharing-sharing aja di Instagram gitu kan, bikin-bikin analisa-analisa kita share ke Instagram. Tahu-tahu rame gitu. Jadi udah kita lanjut sampai sekarang. Lebih kurang kayak gitu. Oke, berarti fokusnya emang di saham ya, gitu ya, fokusnya di investing. Investing, oke. Ngomongin soal investasi, ini kan mungkin banyak mindsetnya itu kalau orang investasi biar kaya, gitu ya. Terus juga mungkin agak bingung juga pertama awal-awal ketika mau berinvestasi, nggak punya tujuan berinvestasi. Kalau nggak punya tujuan investasi, bingung juga kan mau memilih instrumen investasi apa nih yang cocok buat diri mereka masing-masing. Nah, kalau dari kacamata Covelix nih, mungkin sekedar memberi gambaran buat Besti Cuans terkait dengan how to gitu ya, gimana sih untuk bisa menentukan tujuan dari investasi kita gitu, biar nggak melulu soal cepet kaya nih, bisa cepet-cepet kaya gitu. Ya sebenarnya kalau sebenarnya awalnya saya juga nggak ada kayak tujuan untuk berinvestasi gitu, kayak nggak ada sih. Kayak kalau saya pribadi ya nggak memplanningkan untuk ini pakai dananya untuk yang ini, kalau yang apa segala macam sebenarnya enggak. Cuma ya sih lebih kepada karena emang suka aja dan explore kan, kita explore dulu. Saya juga sempat trading juga, kita pelajari cara baca candle trading, tapi memang beberapa kali bisa works. Kemudian tapi saya merasa kayak ini tuh lebih kayak, kalau trading ya, saya pribadi saya merasa kayak kadang-kadang untung-untungan, tapi kalau ketika saya berinvestasi saya benar-benar tahu apa perusahaan di baliknya gitu. Jadi perusahaan itu ngapain, produknya apa, saya bisa hitung value-nya. Dan ketika itu terjadi, sebenarnya saya di pikiran saya tuh nggak ada kayak saya harus plan sekian persen nih untuk saya investasikan ke sini. Sebenarnya saya pribadi sih enggak ya, mungkin bukan contoh yang baik gitu. Tapi memang banyak yang, tapi saya pribadi tidak berpikir kayak ketika saya investasi saya pengen langsung kaya gitu. Enggak, tetap ikut aja prosesnya gitu loh. Karena saya lihat juga kayak investor-investor yang berhasil itu ya, mereka di dalam perjalanan juga nggak pernah pengen buru-buru cepat kaya gitu. Jadi ya enjoy the journey aja. Jadi sambil pelajari journey. Saya sampai sekarang tuh mungkin sudah sekitar 9 tahun ya, dan masih terus belajar gitu ketika di investasi, dan nggak langsung kaya juga, tetap ada prosesnya. Jadi kalau teman-teman kalau mau cepet-cepet kaya, biasanya akan frustasi sendiri. Oke, 9 tahun ya Covelix, berarti udah lumayan menengah gitu mengenalnya investasi saham ini. Awalnya kenapa sih tertarik gitu kok untuk berinvestasi? Awalnya kenapa tertarik berinvestasi di saham? Awalnya karena memang aku kuliahnya kan finance ya, dan di kampus aku tuh ada pojok bursa gitu, galeri bursa. Jadi ya udah ikut komunitasnya, terus ikut buka account, terus belajar, dan ternyata menarik juga gitu. Dan sampai sekarang. Jadi awalnya tertarik karena memang saya punya privilege lah. Saya sekolah, saya di satu komunitas, jadi ya terbawa di situ. Oke. Nah, buat Besti Cuan, kita ini ngomongin soal tips memilih saham buat berinvestasi. Jadi kalau Besti Cuan mau bertanya sama Covelix, saya langsung persilakan, ada kolom Q&A di bawah gitu, tinggal ketik aja pertanyaannya, nanti saya bantu untuk pertanyaannya dan dibantu jawab juga oleh Covelix. Tapi sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaan dari Besti Cuan, mungkin dari beberapa case gitu ya, yang mungkin saya temuin juga di lapangan gitu. Mungkin banyak anak-anak muda yang masih berpikir atau mungkin agak bingung ketika apakah bisa gitu ya dari anak muda gitu atau milenial gitu atau mungkin Gen Z gitu ya. Ini kan Gen Z udah mulai kerja untuk bisa berinvestasi sedini mungkin gitu. Atau justru mungkin harus kerja dulu jadi likuiditasnya bagus
baru mulai berinvestasi. Dari kacamata Ko Felix gimana? Kalau dari kacamataku tuh bisa jalan beriringan sih dua-duanya. Jadi nggak harus kayak meninggalkan yang satu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari awal sih duitnya belum ada ya nggak berasa juga gitu loh. Mending sambil kerja aja. Jadi fokus tetap pasti lebih banyak waktu buat kerja. Ya itu udah pasti. Kerja nambah pengalaman, nambah income. Terus tapi sambil nambah itunya ya sambil nabung juga untuk berinvestasi. Menurut saya itu lebih sehat ya. Itu lebih sehat untuk teman-teman menumbuhkan aset teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman, aku capek lah nggak mau kerja, aku mau investasi aja. Wah itu pasti was-was tuh. Sahamnya turun dikit udah bingung gitu. Jadi better ya udah kerja ya sambil jalan sambil investasi. Itu bisa jalan dua-duanya kok, ngapain harus pilih salah satu. Benar. Jadi kalau memang masih bisa berjalan dua-duanya secara beriringan, ngapain harus dipilih gitu ya? Kecuali mungkin udah ya bisa dikatakan daily life-nya memang as a trader gitu yang cuan terus gitu ya, no problem juga sebenarnya untuk memilih jalan itu. Tapi ngomongin soal investasi nih kok, kalau dari Ko Felix sendiri, mungkin ketika memilih satu saham buat berinvestasi, apa sih yang paling menjadi dasar pertimbangan Ko Felix ini untuk beli satu saham? Oh ini cocok nih buat invest medium term atau long term? Gitu. Pertama, aku paham bisnisnya, itu wajib banget gitu. Jadi nggak pengen hanya asal invest, tapi tahu nih bisnisnya apa. Yang saya maksud sebagai tahu bisnisnya apa tuh bukan cuma tahu produknya apa itu enggak, tapi saya tahu apa key variables yang bisa membuat perusahaan ini mencetak laba lebih besar di masa depan gitu. Bukan hanya sekarang tapi masa depan. Kalau saya tahu key variables-nya, saya bisa apakah akan terjadi gitu. Jadi kalau misalnya faktor itu bisa saya perkirakan, itu kemungkinan besar ada di circle of competence namanya. Kita punya kemampuan, lingkaran kemampuan yang Warren Buffett bilang itu circle of competence. Nah, kalau itu sudah, bukan hanya itu, tapi juga saya cek track record dari bagaimana perusahaan itu mengelolanya. Jadi kan perusahaan itu kan pasti masuk, kemudian dia kelola, kemudian ada duit keluar dalam macam itu, saya pasti akan cek tuh. Maybe 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke belakang saya cek dia duitnya lari kemana saja ya, bedah dia punya balance sheet, bedah dia punya cash flow. Habis itu kok menurut saya ini oke nih atau murah. Kalau semua tadi secara bisnisnya, kemudian perputaran uangnya menurut saya bagus, habis itu baru saya lihat valuasi. Kalau misalnya bisnisnya oke tapi valuasinya mahal, ya mungkin saya watchlist aja dulu. Tapi kalau misalnya bisnisnya oke, valuasinya murah, nah itu baru saya akan masuk. Jadi prosesnya singkatnya seperti itu. Oke, itu proses singkat yang nggak singkat-singkat juga karena kan udah 9 tahun dijalanin gitu oleh Ko Felix, otomatis asam dan garamnya di pasar saham gitu, di pasar modal itu udah dikecap juga nih gimana. Nah buat Basic Cuan kalau mau bertanya sama Ko Felix boleh banget, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah, langsung aja diketik pertanyaannya, nanti saya bantu angkat, saya coba satu-satu ya karena udah ada beberapa yang masuk gitu ya untuk ditanyain sama Ko Felix dan dibantu jawab juga sama Ko Felix. Ini pertanyaan pertama nih kok apakah saham bank masih layak nggak sih untuk ditabung atau diinvestasiin? Sebenarnya saham bank di Indonesia tuh ya bagus ya, saham bank di Indonesia tuh bagus. Cuma kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya yang tadi nanya itu mungkin pemula ya, saya nggak nyarankan pemula untuk berinvestasi pada saham bank, karena saham bank itu menurut saya pribadi adalah saham yang paling rumit untuk dipelajari bisnisnya, karena banyak variablesnya untuk di saham bank. Kalau ditanya apakah masih bagus ya, saham bank sebenarnya masih bagus-bagus, cuma kalau pemula berinvestasi pada saham bank menurut saya enggak, tapi kalau misalnya mau pelajari dulu boleh ya, cari saham-saham yang mungkin lebih simpel gitu untuk dipelajari. Kalau saham bank memang agak ribet menurut saya pribadi ya. Oke, jadi kalau dari kacamata, kalau Ko Felix sendiri nih untuk newbie gitu ya, apa sih
sektor yang cocok mungkin ya bagi newbie-newbie ini biar nggak terlalu ribet untuk dipelajari. Kalau Covalix kan tadi rekomendasiin kalau saham bank itu agak ribet kalau mau dipelajarin secara model bisnis juga. Yang menurut saya cukup sederhana itu satu bisnis yang mungkin dekat sama teman-teman. Misalnya kayak retail itu kayaknya teman-teman punya pemahaman gitu, bisnis retail yang mungkin familiar dan bagus gitu. Kayak contohnya saya waktu 2020 saya masuk ke sama, sekarang saya sudah keluar ya, jadi ini cuma study case. Kalau MAPA kan bisnisnya simple, teman-teman tahu tuh bisnisnya apa gitu. Yang punya Nike, punya Adidas, punya Skechers itu kan bisnisnya teman-teman tahu lah, bisa lihat gitu di depan mata, dan bisnisnya tuh simple, cuma jual barang gitu. Kalau misalnya bank itu kan kayak ngurusin duit orang gitu kan, dan sangat sangat banyak itu bisnisnya familiar, dan teman-teman juga lihat itu simple. Key variablesnya apa? Kalau teman-teman mau tahu apakah pendapatan perusahaan retail itu bakal naik, teman-teman main aja ke tokonya gitu, lihat tokonya rame atau tidak. Misalnya tokonya rame, ya kemungkinan besar labanya kan, pendapatannya besar, labanya akan besar. Itu salah satu contoh ya, teman-teman bisa lihat dari situ. Meskipun bukan berarti bahwa semua retail saya akan beli, enggak. Tetap pilih-pilih lagi, cari lagi yang murah gitu. Oke, jadi memang ada indikator-indikator dari emiten-emiten di sektor retail itu yang jadi pertimbangan Covalix tentunya. Kalau sebelumnya Covalix megang MAPA, melihat dengan model bisnis yang cukup simpel gitu ya di Indonesia, dan akhirnya memilih MAPA, saham MAPA itu. Tapi sekarang udah keluar, jadi disclaimer on lagi Besti Cuan, kalau teman-teman Besti Cuan nih mendengar satu saham, satu sektor gitu ya kita sebut, itu adalah kita disclaimer on lagi. Jadi semua keputusan jual beli ada di tangan dari Besti Cuan. Kita naikin lagi nih ya. Oke, pertanyaannya. Oke, kita naikin. Ini lumayan seru, banyak yang bertanya nih. Kalau ada saham bagus, valuasinya murah, tapi harga sahamnya lagi naik tinggi, sebaiknya kita tunggu koreksi dulu atau tetap beli? Kalau kata-matanya kita berinvestasi, kita tuh nggak peduli sahamnya sudah naik berapa banyak sebenarnya. Tapi yang kita peduli itu adalah kalau saya beli di harga sekarang, berapa value yang saya dapat gitu. Contoh, kalau misalnya kita tahu nih value perusahaannya 1.000 gitu, kita belinya di 500. Meskipun di awal tahun misalnya, awal tahun harganya 100, sekarang sudah naik jadi 500, sudah naik 5 kali lipat. Tapi kita yakin value-nya 1.000 gitu. Nah, kalau 500 ke 1.000 kan masih ada peluang untuk dapat 100% ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah peluang itu worth it nggak? Yang available sekarang itu, apakah peluang itu worth it dibandingkan dengan peluang lain yang mungkin bisa jadi lebih murah gitu loh. Jadi itu pertanyaannya harus dijawab sendiri. Jadi kita nggak ngelihat, oh dia udah naik sekian banyak, tapi kita lihat ke depannya itu berapa value-nya, kemudian harganya sekarang berapa, kemudian apakah ada margin of safety-nya. Kalau misalnya ada, ya menurut saya silakan aja, masuk aja gitu. Oke. Semoga terjawab ya Besti Cuan yang tadi bertanya dengan pertanyaan yang tadi. Oke, buat Besti Cuan sih kalau mau bertanya, saya persilakan. Saya bantu angkat ini. Naik satu pertanyaan yang kita naikin lagi nih. Oke. Mana ya? Kok nggak naik? Saya udah klik pada. Oke, udah naik belum? Oke. Untuk sektor CPO tahun ini kira-kira gimana kok? Jadi kayak ya kita tahu ya CPO itu agak cyclical gitu ya kok. Kalau permintaannya naik, ya itu akan menjadi sentimen baik juga. Kalau lagi nggak bagus sentimennya ya diem-diem aja gitu. Jadi agak lebih cyclical. Kalau kacamata kok gimana? Sebenarnya CPO ini Indonesia salah satu pemain major ya di CPO ya, dan sangat kalau kita lihat kenapa CPO akhir-akhir ini naik, kemungkinan ya karena ada iklim yang membuat supply-nya berkurang sehingga harganya naik. Kemudian kan permintaan CPO kan terus naik ya, setiap tahun terus naik. Nah, cuma ada satu hal yang agak ganjel nih kalau misalnya soal CPO, karena berdasarkan beberapa kesempatan sebelumnya ketika harga CPO itu naik, pemerintah itu sering step up untuk intervensi gitu. Mengintervensi, karena kan CPO ini bahan baku untuk minyak goreng. Dan kalau misalnya harga CPO-nya naik, ya minyak goreng harganya naik ya. Mungkin tahun lalu teman-teman pernah lihat harga minyak goreng naik
banyak gitu, dan pemerintah jadinya intervensi sehingga harga CPO jadi drop gitu. Nah ini yang agak tricky untuk kita bisa prediksi gitu bagaimana perkembangan ke depan, meskipun ya memang demand naik ya, supply-nya lagi ke kikis karena ada faktor iklim. Tapi kalau misalnya pemerintah intervensi seperti itu kan, soalnya CPO tuh bahan bakunya kan kelapa sawit, TBS ya, buah TBS gitu. Dan itu kalau misalnya sudah berubah 24 jam tuh harus langsung dipanen, dan nggak bisa dibiarin, karena kalau bisa dibiarin di pohon bisa busuk gitu. Jadi kalau misal intervensinya ganggu banget, jadi saya agak susah untuk mengetahui apakah CPO ini bisa terus sustainable nggak, kecuali teman-teman cari yang benar-benar murah banget gitu di CPO ya itu mungkin bisa ya, tapi kayaknya menurut saya ada peluang lain deh yang lebih oke ya kayaknya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya pernyataan dari Covalex nih. Kalau Besti Cuans masih mau bertanya, saya persilakan, ada kolom Q&A di bawah. Saya lanjut dulu nih ngomongin soal investasi sebelum kita masuk ke sektor-sektor yang lagi dengan beberapa pertanyaan dari Besti Cuans nih ya, Covalex. Ngomongin soal investasi, karena kan ada yang bingung juga nih kok. Ketika dia beli satu saham, sahamnya naik, terbang tinggi, udah cuan lah ya istilahnya gitu ya, udah naik banget, udah dapat capital gain, tapi bingung nih apa profit taking atau enggak, sama seperti ketika misalnya dia juga udah niatin buat udah niatin juga buat swing gitu ya, wah udah naik nih, udah tinggi, profit taking atau enggak gitu. Kebalikannya ya, kalau lagi turun bingung juga, CL enggak. Nah, dari Covalex sendiri gimana nih menyikapi seperti itu? Kalau untuk soal profit taking, berarti kan kita soal menjual ya. Kalau misalnya soal menjual, memang sampai sekarang pun saya nggak tahu formula paling pasti untuk kita bisa menjual di titik paling optimal gitu ya. Tapi biasanya ada beberapa kriteria yang membuat saya pengen mau menjual saham tersebut. Misalnya pertama, karena saya investing, saya melihat apakah ada perubahan fundamental nggak. Jadi kalau misalnya fundamental awalnya saya masuk gitu, karena bisnisnya menarik, harganya murah, dia bisa dapatkan laba lebih besar segala macam. Kalau itu tidak terjadi, bisa jadi analisa saya salah, jadi ya udah saya jual. Yang kedua adalah ketika value dari saham tersebut sudah tercapai. Misalnya saya tahu value-nya akan ke 10.000 gitu, saya tahu value-nya 10.000. Kalau sudah capai ke 10.000, ya udah saya jual gitu. Atau yang ketiga, ada peluang di tempat lain yang jauh lebih menarik. Kalau misalnya peluang di tempat lain yang jauh lebih menarik, misalnya contoh gini, saya punya saham nih, misalnya contoh, saya beli 500, value-nya 1.000, sudah naik jadi 800 misalnya. Kemudian ada saham lain yang menawarkan potensial yang lebih besar. Karena saya harus maksimas, ya saya pindahin ke saham yang lebih ada return-nya lebih besar gitu. Saya pindahin ke situ. Jadi itu sih beberapa rule of thumb untuk saya memutuskan untuk menjual. Jadi either itu TP ataupun cut loss. Oke. Nah, kita naikin lagi nih pertanyaan dari Besti Cuan, saya Covalex udah banyak banget yang ngantri gitu ya. Oke. Oh ini nih, mungkin juga boleh diperjelas sedikit ya kok. Kalau investasi gitu, kondisi gimana kita harus CL nih? Mungkin gimana nih kalau dari Covalex? Kalau investasi, misalnya yang long term, apa bisa CL juga atau kayak gimana? Ketika kita punya alasan tuh udah nggak lagi valid gitu. Contoh ini tahun 2022 ya, saya ambil contoh ketika waktu itu saya keluar dari saham LSIP. Itu saham CPO juga ya. Kemudian kita bahas CPO, kita ngomongin contohnya CPO juga. Jadi waktu itu saya tesisnya adalah, harga CPO sudah naik banyak, LSIP itu murah, kemungkinan besar dia akan dapat laba lebih besar ya di masa depan karena CPO sudah naik banyak gitu. Tapi yang terjadi adalah intervensi pemerintah itu membuat buah sawit itu berlimpah, suplainya banyak, akhirnya harganya turun drastis. Nah, itu kelihatan dari menumpuknya persediaan di kuartal selanjutnya. Ketika aset muncul laporan keuangan, ya saya baca dan persediaannya menumpuk banyak sekali. Nah, di sini saya punya alasan tuh udah nggak valid, karena alasan saya adalah
harga CPO naik, labanya akan lebih besar. Ternyata yang terjadi adalah persediaan yang menumpuk dan labanya nggak lebih besar. Dan kemungkinan kalau misalnya persediaan menumpuk itu kemungkinan besar tidak laku dan harganya akan turun. Ya harga produksi harga komoditasnya akan turun. Dan ya udah saya jual. Itulah kondisi saya keluar dari saham LSIG. Ketika saya memutuskan untuk keluar dan tesisnya itu udah lagi valid. Oke, berarti reasonnya itu apa yang menjadi alasan kita untuk tetap megang saham itu udah nggak reasonable lagi ya. Artinya udah nggak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai investor gitu terhadap emiten tersebut. Makanya kita memilih untuk keluar. Ada beberapa data-data pendukung ya, utamanya mungkin data fundamental dari kinerja perusahaan juga yang menjadi salah satu alasan terbesar kita untuk udah nggak sesuai dengan ekspektasi sebagai investor, ya udah cabut aja gitu. Oke, thank you Niko untuk udah dijawab. Oke, kita naikin lagi nih pertanyaannya. Kalau lihat kinerja Niko, apakah Q2Q atau YOY? Sebenarnya balik lagi sih, yang kalau misalnya kayak cyclical tadi ya, yang saham-saham cyclical tadi, ya sebenarnya Q on Q kita pantau terus ya bagaimana perkembangannya. Kalau misalnya tiba-tiba ada perkembangan yang jelek banget ya, yang tidak sesuai harapan kita, ya itu maybe kita punya tesis bisa jadi salah. Tapi kalau misalnya teman-teman investnya yang fundamental yang benar-benar long term banget, ya lihat aja year on year gitu, nggak usah terlalu ke Q on Q. Jadi balik lagi ke ketika invest tuh masuknya ke saham yang tipe yang mana sih? Kalau yang cyclical tadi ya Q on Q, kalau misalnya yang untuk di long term kan ya itu year on year nggak apa-apa. Oke, jadi memang tergantung dari jangka waktu kita buat berinvestasi juga gitu, atau mungkin juga melihat juga dari tipikal sahamnya juga atau emitennya gitu. Apakah dia cyclical atau seperti apa. Jadi itu bisa membantu juga buat kita punya sikap gitu ya, menentukan apakah beli atau jual. Kita naikin lagi nih pertanyaannya. Oke. Apakah saham teknologi seperti WIRG, Awan, dan Tron ini masih menarik nggak sih? Gimana nih menurut Kopalik? Sebenarnya saya nggak ngeliatin sih saham WIRG, Awan, sama Tron ini, jadi saya nggak bisa kasih pandangan. Tapi kalau secara sektornya nih teknologi, Kopelix punya ekspektasi nggak sih soal sektor teknologi? Mungkin seperti yang ada di US stocks gitu, yang saham-saham teknologi kan. Kalau saya lihat sih lagi ya lumayan bagus ya. Portofolio saya di sektor teknologi US bagus-bagus aja gitu, nggak minus gitu. Kalau dari Kopelix melihat sektor teknologi kalau menurut saya pribadi masih too early to judge sih menurut saya ya. Too early untuk saya judge ini bakal profitable dan bakal jadi besar banget atau tidak, karena saya membandingkan kan yang teknologi yang di luar negeri, yang di US dengan teknologi dalam negeri itu memang berbeda sekali isi dalamnya gitu loh. Jadi saya nggak terlalu yakin apakah dia bisa jadi sebesar itu, dan daripada saya gambling yang memilih yang kayak gitu yang belum tentu pasti dan juga valuasinya juga mahal-mahal, yang mending saya cari yang jelas-jelas bisa saya pahami dan jelas-jelas murah gitu. Oke, secara nggak langsung juga bisa dikatakan kalau in the US stock sektor tech itu udah kelihatan ya, kalau maksudnya jeroannya itu udah kelihatan semua, kinerjanya gimana, dekatnya dengan kehidupan kita sehari-hari, yang apa yang kita gunakan gitu kan. Jadi lebih nggak burem lah istilahnya, nggak random atau nggak ya tadi nggak gambling yang tadi kok Felix katakan. Kalau mungkin kita lihat compare gitu antara sektor tech di US dengan sektor tech dalam negeri kita. Kita naikin lagi pertanyaan. Oke, ini saya naikin lagi nih. Kalau Besti Cuan mau nanya nih, udah mulai habis nih pertanyaannya, silahkan di kolom Q&A. Kok kalau batu bara ya, oh iya batu bara, saya ini typo nih. Batu bara apakah udah horor banget? Wah, kayak film Insidious dong. Horor gila. Dibilang horor banget ya, kalau ekspektasinya batu bara mau jadi 400 lagi ya kayaknya agak berat. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang batu bara mungkin di 100-an, itu levelnya masih tinggi loh dibandingkan dengan siklus sebelumnya ya. Jadi waktu di tahun 2018 kan maybe di paling puncaknya itu di 120, 130 itu paling puncaknya. Sekarang kan sekitar itu gitu. Dan
ya memang kelihatannya horornya karena dari 400 turun jadi 100-an. Ya, tapi kan di level 100 itu menurut saya masih sangat tinggi. Dan kalau dilihat dari China masih mau bangun PLTU itu besar banget kebutuhannya untuk kebutuhan batu bara dan supply-nya masih demand-nya masih besar gitu loh bagi mereka. Sekarang kan imbas juga karena sebelumnya memang waktu musim dingin sebelum tahun kemarin itu kan mereka dari Eropa mau stok banyak ya batu bara dan jadinya berlimpah. Dan mereka beli banyak, akhirnya berlimpah di pasar, mereka jual dan akhirnya ya harganya turun. Tapi kalau dia sekarang tuh ya di tengah-tengah. Kalau menurut saya pribadi better sih ya memang kalau misalnya mau masuk tipe yang saham cyclical kayak gini masuk waktu siklusnya lagi jelek banget lah. Ya sekarang dibilang jelek enggak, dibilang bagus banget juga enggak sebagus waktu di 400. Sekarang ya di tengah-tengah gitu. Kan agak gampang kan kita milihnya mau ini bakal kemana gitu. Jadi better kalau misalnya mau invest ke batubara ya cari ketika siklusnya lagi di bawah. Itu lebih kayak lebih simpel dan lebih gampang. Kita nggak nebak-nebak gitu. Oke, semoga menjawab ya Besti Cuan kalau udah tadi pertanyaannya. Thank you banget udah bertanya. Hai, ini ada triliun saham. Hai, Mimin ini. Halo, ini dua-duanya katanya adalah panutan. Thank you banget lo udah nonton di Instagram Live gue Cuan nih. Kita naikin lagi pertanyaan ini, kita naikin dulu ya. Oke deh. Untuk saham seperti Sido, Aces, gimana nih kok buat invest? Berarti ini maksudnya consumer ya? Consumer. Oke, gimana nih kok? Kalau kamu punya view-nya itu panjang dan juga bisa mentoleransi adanya fluktuasi segala macam, ya dua itu menurut saya adalah company yang memang bagus ya, dikelola dengan bagus. Cuma mungkin saya pribadi agak bias di Aces ya, di S hardware karena saya pribadi lebih suka nyari kalau barang hardware kayak gitu cari yang lebih murah gitu. Aces kan barangnya nggak murah-murah banget ya. Saya lebih prefer cari yang lebih murah gitu. Maksudnya barang jualannya. Jadi makanya saya agak bias nih di Aces gitu. Nah kalau Sido ya memang dia wonderful company lah. Saya without questions Sido itu wonderful company yang ada di bursa dan dia sangat dominan di marketnya, di herbalnya sangat dominan. Dan kok mau invest menurut saya ya oke aja, tapi balik lagi ya kalau misalnya kamu memang punya view-nya long term banget, silakan aja mau di hold juga nggak apa-apa. Tapi ya dia nggak murah ya, Sido tuh nggak murah. Oke. Jadi memang tergantung view masing-masing ya. Kita naikin lagi nih pertanyaan buat Besti Cuan. Kalau mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Boleh taruh aja di kolom Q&A pertanyaannya. Nanti saya bantu untuk jawab. Ini tadi kita udah nanya nih soal sektor batu bara. Tapi ngomongin soal investasi juga nih, Ciko. Kalau Midas Cuan, pemilihan sahamnya buat investasi itu mirip-mirip nggak sih 11-12 dengan Cofelix atau seperti apa nih kalau buat teman-teman iya, pasti mirip-mirip lah karena memang saya yang analisa kebanyakan saham-saham yang kita pilih dan yang dipilih-pilih itu sebenarnya saham-saham yang menurut saya itu bisa saya pahami, yang simple, produknya itu kita bisa lihat ya, kemudian valuasinya juga murah. Kira-kira kayak gitu aja. Jadi kita cari something yang memang kita familiar, kita pahami, harganya murah. Oke, kita naikin. Ini ada yang menarik kok nih pertanyaannya. Kok kalau mau mulai investasi harus belajar baca laporan keuangan ya? Harus baca laporan keuangan. Harus bisa baca. Tapi kan kalau kita lihat nih, laporan keuangan tuh kompleks banget ya. Kalau mungkin bagi orang yang nggak pernah baca gitu, itu kompleks, ribet, angkanya banyak, tulisannya kecil-kecil gitu ya. Kalau kita lihat di laporan keuangan itu, nah apa sih yang patut di-highlight gitu dari laporan keuangan itu biar nggak terputar dengan angka-angka yang terlalu banyak, tulisan kecil-kecil gitu. Apa yang langsung harus cepat di-highlight dari Besti Cuan kalau laporan keuangan? Yang pasti
Kan laporan keuangan itu ada balance sheet, income statement, sama cash flow ya. Pertama yang pasti kalau di balance sheet itu kan isinya itu adalah ya harta perusahaan ya, harta hutang modal perusahaan itu berapa. Nah, balik lagi kita tanya, kalau misalnya kita pengen punya, kan kita beli saham tuh beli bisnis. Nah, kita pengen bisnis yang seperti apa yang kita punya? Oh, bisnis yang kalau bisa hutangnya nggak terlalu besar ya, hutangnya nggak terlalu banyak. Kemudian bisnis yang dia punya cash-nya itu banyak ya, dia punya cash. Jadi kita pengen punya bisnis yang aman gitu. Kalau misalnya cash banyak, ada krisis pun kita tahu, oh ini aman-aman aja gitu. Karena dia punya cash banyak. Kalau misalnya ada something bad happen, dia bisa menghadapi itu. Yaitu yang kita cari di balance sheet. Kita cek balance sheet-nya. Oh, hutangnya berapa banyak ya. Kemudian apakah hutangnya berbunga? Kalau misalnya hutang berbunganya banyak banget. Kalau sebagai pemula, ya saran saya jangan sentuh yang saham-saham kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya seiring berjalan waktu mau cari, kadang-kadang ada aja opportunity saham-saham yang hutangnya besar tapi murah sekali gitu, ada aja. Tapi kalau misalnya pemula, better hindari aja saham-saham yang hutangnya besar. Jadi cari, kalau misalnya lihat, oh perusahaan yang dia punya liabilitasnya lebih besar daripada ekuitas ya, kalau misalnya pemula, lebih baik hindari dulu. Habis itu yang kedua dari bagian income statement, ya lihat berapa labanya, dia menghasilkan labanya berapa banyak. Kemudian lihat bagaimana pertumbuhan labanya di masa lalu gitu. Jadi kita cek, oh 5 tahun terakhir labanya terus growing, ya kemungkinan besar company is doing the right thing, makanya dia labanya bisa growing. Nah itu kita cari tahu lagi kenapa kok dia bisa labanya bisa growing. Nah, bisa jadi, oh ternyata penjualannya yang tumbuh gitu, penjualannya tumbuh besar. Oh kita lihat, oh produknya ternyata nih, oh ya saya familiar nih produknya nih, enak gitu apa segala macam. Nah itu sebenarnya ya gitu-gitu aja sih yang dilihat. Tapi sering berjalan waktu pasti kita akan akan secara natural gitu ya mengulik lagi gitu. Kita kepo gitu kan, kayak ini company duitnya bocor kemana sih? Nah itu sering berjalan waktu kita jadi kepo gitu. Itu pasti one day akan apa ya? Akan kebuka sendiri sama kita gitu. Karena kita mau beli saham tuh mau beli bisnis, kita pasti kepo gitu dengan bisnisnya secara natural. Oke, benar-benar banget. Karena kan kita posisiin diri sebagai investor gitu ya, ke orang yang mau membeli satu bisnis perusahaan, ya kalau perusahaan bisnisnya nggak jalan dengan baik dan benar ya ngapain juga dibeli gitu kan. Berarti nggak bisa, ibaratnya nggak bisa ngasih kita keuntungan gitu. Dari sisi misalnya kalau sukanya dapat dividen ya, gimana mau ngasih dividen kalau nggak cuan gitu ya, perusahaannya nggak jalan gitu. Oke, jadi simpel banget nih buat basic cuan yang tadi dijelasin sama Ko Felix gitu, kalau mau beli satu emiten, atau mungkin cara membaca laporan keuangan juga, apa hal yang perlu di highlight ketika melihat satu laporan keuangan dari emiten. Kita naikin lagi pertanyaan ini. Pertanyaan apa aja ya basic cuan? Mau pertanyaan basic banget gitu ya, kita jawab gitu. Nih, kok cara main saham itu gimana gitu ya. Kalau main, wah hasilnya main-main, harus investasi gitu ya. Jadi nggak main-main gitu hasilnya. Jadi jangan main gitu. Terus apa kalau beli lot itu harus antri? Ya nggak juga. Gimana nih kok? Kok balik deh boleh jawab. Apa langsung HK aja nih kalau mau investasi di satu saham gitu ya? Wah nggak perlu ngantri gitu ya, nggak perlu taruh di papan bid gitu, langsung HK aja offernya. Kan saya mau investasi kok. Ya mau ngantri bisa, mau tidak ngantri juga bisa sih. Jadi kalau lihat di harga offer nih, harga offer kan berarti ada orang mau jual tuh di harga segitu. Nah kalau misalnya kita mau beli, berarti kan harus ada yang jual. Nah kita lihat orang jualnya di harga berapa di bagian offernya. Oh misalnya 1.700. Oh kita mau beli 1.700 harganya. Kalau menurut kita fair ya udah kita ambil 1.700, kita nggak ngantri lagi. Tapi kalau misalnya menurut kita, gue mau belinya 1.500, ya udah ngantri dulu jadinya. Jadi bisa ngantri atau nggak ngantri, tergantung fair atau enggaknya, dan tergantung lotnya available nggak. Misal kita mau beli 100 lot nih di 1.700, tapi yang jual cuma 50 gitu. Ya kan nggak match kan, kita matchnya cuma 50, jadi harus menunggu lagi. Oke, jadi tergantung juga ya dari basic cuan gimana. Tadi saya agak tergelitik dengan ada di kolom komentar gitu ya, kok kalau perusahaannya bagus gitu mencetak laba tapi nggak bagi dividen, gimana nih?
Tadi ada tapi udah tertutup ke atas. Boleh bantu jawab nggak? Kok gimana nih menurut Kopelix? Kalau perusahaannya bagus, cetak laba, pendapatan juga oke, tapi nggak bagi dividen. Gimana Menurut Kopelix? saya nggak apa-apa, tapi dengan note ya, nggak apa-apa asal dia punya plan untuk grow gitu. Kalau misalnya gini, kan kita beli satu perusahaan gitu, kita beli satu saham. Kita harapannya ya mendapatkan keuntungan dari saham itu, ada dalam bentuk dividen ataupun capital gain. Nah, kalau misalnya kita harapinnya dari dividen, kan ketika perusahaan mencetak laba, dia pilihannya bisa antara dia bagi dividen kepada investornya atau dia reinvest lagi, dia invest ulang ke bisnisnya dia untuk tambah kapasitas lah atau ekspansi lah. Nah, kalau misalnya dia memilih untuk tidak bagi dividen, berarti kan maksudnya itu kan duit kita sebenarnya kan, tapi dia perusahaan tidak memiliki dividen. Kita cek sebelum-sebelumnya dia pernah ngelakuin itu nggak, dan ketika sebelum-sebelumnya dia bilang dia mau expand, gimana hasilnya? Ya kita cek ya gimana hasilnya. Oh ternyata hasilnya selama ini tuh dia tahan labanya. Oh ternyata hasilnya tuh bagus sehingga labanya bisa growing. Dan growingnya tuh dengan rate yang cukup oke, misal let's say 15% atau 20% per tahun. Ya kita mikir, oh kalau misalnya duitnya dibagiin ke saya gitu, saya bisa nggak invest dengan rate segitu gitu. Kalau misalnya saya bisa invest dengan nggak bisa nih dengan invest dengan rate segitu, gitu lah saya kasih ke manajemen reinvest ulang labanya untuk growing lagi bisnisnya gitu. Jadi menurut saya ya nggak masalah asal dia punya plan to grow dan dia punya track record yang bagus dalam menumbuhkan laba ditahan. Oke, jadi tergantung juga ya. Jadi memang harus lihat juga secara historical juga dari perusahaan itu apakah pernah melakukan hal tersebut, terus juga apakah terbukti ketika melakukan hal tersebut memang ekspansi bisnisnya berjalan dengan baik gitu ya, atau justru malah kebalikannya. Jadi memang harus melihat lebih jeli lagi apa yang dilakukan oleh perusahaan secara historical, juga harus mengecek gitu ya data-datanya. Kita naikin lagi pertanyaan dari Oke, ini masih ngomongin soal dividen nih. Kalau kok lebih prefer bagi dividen apa enggak perusahaannya? Ya kalau ditanya lebih prefer dividen atau enggak, tentu sebagai investor kita pengennya dapat dividen dong. Ya ketika kita beli sahamnya kita pengen dapat dividen. Tapi kalau misalnya dia enggak, ya kita lihat dia bisa grow nggak. Kalau misalnya bisa, ya nggak masalah gitu. Balik lagi sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu tipe orangnya enggak, saya harus investasi pada saham yang bagi dividen, ya nggak masalah juga, silahkan aja gitu. Tapi biasanya kalau misalnya perusahaan bagi dividennya besar, ya kemungkinan untuk dia grow ya lebih kecil, ya untuk dia bertumbuh jadi lebih kecil. Karena kenapa? Karena kan untuk grow kan dia perlu nambah nih kapasitas, dia perlu invest, dia tambah alat, atau dia kayak kita buka cabang baru gitu kan butuh modal kan. Nah kalau misalnya modal itu datang dari mana? Ya datang dari keuntungan bisnis kan. Ya kalau misalnya kamu tambah cabang baru misalnya, ya dia bisa jadi harus ngutang atau apa ya. Balik lagi, kalau misalnya kamu pengennya dividen, ya nggak masalah. Tapi bukan berarti yang tidak bagi dividen itu jelek. Tapi cek lagi ya, secara historical dia bagaimana cara menumbuhkan. Oke, jadi memang harus betul-betul jeli mengecek secara historical juga dari perusahaan tersebut. Kita naikin lagi pertanyaan. Ya, oke. Kok kalau sektor telekomunikasi kayak XCL terus juga bahan baku INKP valuasinya gimana? Kalau telekomunikasi jujur itu bukan circle kompeten saya, tapi kayaknya nggak murah-murah banget ya untuk saham telkom. Kalau INKP memang murah ya, kita lihat memang valuasinya murah banget, 0,5 0,6 kayaknya, ya itu termasuk murah. Apalagi mereka lagi expand kan, mau tambah pabrik lagi. Dan kalau misalnya itu berhasil ya jadinya mereka punya kapasitas besar banget. Oke, itu udah dijawab ya Besti Cuan sama Ko Felix. Kita naikin lagi pertanyaannya, masih tertinggal. Oke, ini nih. Sektor apa sih kok yang masih menarik dianalisis dan diinvestasiin, mungkin dengan berkaca juga sama kondisi saat ini ya di 2023 yang saat lagi saya itu aja di tahun lalu gitu, di akhir-akhir tahun sampai sekarang masih sideways aja di IHSG-nya.
dan beberapa emiten juga masih ya cenderung sideways nih. Menurut Ko Felix, dengan kondisi seperti itu, sektor apa yang patut dipertimbangkan atau mungkin mencari emas di dalam tumpukan jerami kayak gimana? Kalau untuk sektor sih sebenarnya pribadi saya lebih ke cara investnya itu lebih ke yang top down nih, dia lihat dari sektor, kemudian dia cari company apa. Kalau saya pribadi lebih ke yang nyari bottom up. Jadi kita lihat company apa nih yang murah-murah, baru kita lihat oh sektornya di sini gitu. Nah kebetulan yang murah-murah yang sekarang murah-murah tinggi yang jadi kata properti kita tekan ya tertekan banget properti. Tapi saya lihat marketing strategi oke-oke aja gitu. Ada yang launching satu kawasan saya properti salah satu sektor yang sangat sangat murah-murah. Ya, kita nggak tahu kapan cycle-nya akan booming, kita nggak pernah tahu gitu kan kapan cycle akan booming. Cuma yang jelas ya sekarang kondisinya sangat murah. Kalau misalnya kamu mau cari sektor yang murah, saya lihat banyaknya justru malah di sektor properti. Karena properti murah-murah. Kita disclaimer oleh sektor-sektor yang menarik itu kalau tadi kalau Felix bilangnya sektor properti, tapi kembali lagi nih keputusan Besti Cuan untuk beli ataupun jual tergantung dari Besti Cuan masing-masing. Kalau seperti GMF ini kembali utang dan nggak bayar secara laba dan profit bisa kembali ke 2017 kok. Kayak gimana nih baliknya harga sahamnya atau seperti apa? Ya memang hubungan antara piutang dan laba itu ya seperti itu. Oh ada company bilang dia cetak laba, tapi semuanya itu masih dalam bentuk piutang. Piutang kan artinya adalah perusahaan sudah merekod itu sebagai penjualan, tapi duitnya belum ditagih gitu. Nah, kalau saya sih lebih prefer perusahaan yang memang dia cetak laba dan duitnya beneran ada gitu. Jadi kalau
ngomongin soal investasi juga kok. Kadang kan ada juga yang masih bingung, saya tuh apakah ada pengaruh antara sentimen secara makroekonomi. Biasanya kan ada yang nggak terlalu memperhatikan kondisi faktor makroekonomi baik secara global dan domestik. Apakah ini juga harus menjadi satu fokus dari investor atau mungkin besti cuan ketika memang mau terjun ke pasar saham, minimal mengerti lah apa yang inflasi, suku bunga, acuan dan lain-lain kan hal-hal makro-makro yang dasar lah. Apakah harus mengerti secara itu supaya tetap bisa melihat kondisi makro secara ya kondisi market secara makro juga di compare. Kalau selama ini saya invest sih saya nggak terlalu perhatikan kondisi makro ya. Saya perhatikan kondisi perusahaannya malah. Jadi perusahaannya ini sehat nggak? Kemudian kayak misalnya kita pengen buka warung makan gitu. Kita kan nggak terlalu pusing apakah suku bunganya berapa persen, atau kita nggak terlalu pusing neraca perdagangan gimana gitu. Tapi yang kita perhatikan tuh apakah di daerah sekitar itu marketnya cukup besar nggak, kemudian berapa potensial market yang kita bisa ambil, berapa jumlah penduduk di situ, kira-kira itu yang kita lihat. Nah sama ketika saya membeli sebuah saham, misalnya kayak contoh yang tadi kita sudah pernah sebut kayak MAPA gitu. Ya ketika kita beli MAPA, yang kita lihat itu adalah apakah di store-nya tuh ramai atau tidak gitu. Kita lihat aja, cek. Waktu itu kan memang waktu pandemi kan, sehingga mau tutup. Tapi kan ada beberapa saat mau buka. Nah ketika mau buka, kita jalan-jalan lihat ke sana, oh ternyata store-nya ramai gitu. Kalau menurut saya kita nggak perlu terlalu pusing ya. Kalau kita lihat, oh store-nya udah ramai, tapi suku bunganya bakal naik nih, takutnya orang nggak ini. Menurut saya sih nggak. Lebih lihat aja ke secara bisnisnya, itu apakah kayak contoh retail tadi, apakah store-nya ramai. Kalau misalnya store-nya ramai, pendapatannya akan meningkat, labanya bisa meningkat. Ya harganya juga pada akhirnya juga akan ikut gitu. Jadi saya pribadi lebih ke lihat itu. Dan jadinya tidurnya lebih tenang juga, karena kan makro ini terlalu banyak ya faktornya, kita juga nggak tahu nih, tiba-tiba ada pengumuman inilah, ada keputusan inilah, kita juga jadinya pusing gitu, jadi nggak bisa tidur malah. Benar. Kadang juga kok market tuh agak anomali ya, jadi makronya nggak bagus, ternyata marketnya bagus gitu ya. Kadang makronya bagus, ternyata marketnya nggak bagus, jadi agak cenderung anomali. Apalagi kalau kita lihat dengan pasar domestik kita yang hampir banyak retail gitu di dalam ini sangat-sangat anomali biasanya kadang pergerakannya. Jadi kadang juga ada good news tapi ternyata nggak bagus gitu buat market, atau marketnya lagi nggak bagus. Tapi kadang ada bad news, marketnya bagus gitu. Jadi ya kalau keputusan Felix gitu nggak terlalu memperhatikan makro gitu ya, mungkin salah satu reason buat nggak terlalu pusing gitu ya, karena kan makro ribet, keterkaitannya antara satu dan lain hal itu ribet banget. Jadi benar terlalu banyak faktor dan belum tentu juga semua faktor itu direspon sama pelaku pasar. Oke, kita naikin lagi pertanyaan. Oh ini udah ada nih, saya naikin. Apakah saham bank masih bagus nggak kok untuk menurut saya iya ya, untuk saham bank ya harusnya masih akan bagus. Karena kan ya ekonomi menurut saya udah pulih, harusnya ketika ekonomi pulih tumbuh ya, bank juga akan dapat manfaatnya. Oke. Nah ini kok pernah perhatiin nggak saham Runs? Gimana sih bacanya? RWNS lah. Gue belum pernah lihat. RWNS gitu. Kalau sektor IT service pernah perhatiin nggak Pak? IT service itu yang kayak mana ya? Metrodata masuk nggak ya kalau NTDL? NTDL kan ya NTDL mungkin masuk ya. Juga. NTDL. Ya kalau Metrodata sih menurut saya memang benar-benar secara company harusnya oke. Tapi yang valuasinya juga dibilang murah banget. Kayak kalau dulu waktu COVID tuh pernah sampai dia cuma PI-nya cuma 6 apa 5 kali. Sekarang kan udah 12 kayak 12 atau 13. Jadi udah nggak semurah dulu lagi. Oke. Kok ini ada yang nanya lagi, cara menentukan harga wajar satu saham IPS kali 10 apakah works? Agak terlalu digeneralisasi ya kalau misalnya langsung dikali 10, karena kalau kali 10 kan berarti PI-nya 10 kali gitu kan. Kadang-kadang ada company yang mungkin value-nya nggak bukan PI 10, ada mungkin value-nya bisanya PI 15 bahkan, karena bisa jadi dia wonderful company gitu. Kita asumsikan PI wajarnya bisa 15.
Ada juga mungkin company yang biasa-biasa saja, yang sangat-sangat cyclical gitu. Mungkin PE wajarnya bisa 5 atau mungkin 4, 6 gitu, sekitar itu. Nggak bisa kita bilang PE 10. Jadi menurutku lihat ke karakter company-nya apa, kita tahu misalnya cyclical. Udah, kalau cyclical rule of thumb-nya 4 sampai 6 lah, kita maksimal banget untuk value di situ gitu. Kalau misalnya wonderful company ya let's say PE 15. Wonderful company dengan artian dia punya labanya itu growing terus, kemudian marketnya dia dominan market, maksudnya market share-nya dia paling besar, habis itu produknya juga diterima pasar banget, dan sudah berjalan lama ya, perusahaan sudah berjalan lama dan consistently profitable, ya itu menurut saya PE 15 itu wajar lah untuk company yang sangat-sangat bagus kayak gitu. Oke, ya udah mau 1 jam ini kita ngomongin soal tips memilih saham buat investasi. Banyak hal yang bisa saya petik juga dan mungkin Besti Cuan juga bisa pelajarin gitu ya. Kalau memang hal utama yang diperhatikan sama Cofelix dan teman-teman dari Midas Cuan itu adalah bagaimana perusahaan itu juga ya yang ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau mungkin bagi newbie-newbie juga gitu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa melihat secara simpel gitu untuk mungkin kinerja perusahaan tumbuh tidak, labanya naik nggak, pendapatannya naik nggak gitu ya. Terus juga melihat kinerja perusahaan secara fundamental untuk menentukan apakah perusahaan ini layak tidak ya untuk diinvestasiin secara long term gitu. Apalagi kalau mau keluar dari satu emiten itu ya kalau udah nggak sesuai dengan ekspektasi kita secara as a investor gitu ya, mungkin kita bisa keluar dari emiten tersebut. Tapi satu pesan nih buat Besti Cuan nih dari Cofelix untuk memulai investasi atau mungkin memilih saham buat investasi dengan baik dan benar. Kalau pesannya buat teman-teman, ketika teman-teman mau beli saham, pilih bisnis-bisnis yang teman-teman tuh pahami dan teman-teman bisa yakin dan tenang untuk berada di bisnis itu. Beli dengan valuasi yang murah. Oke. Jadi beli jangan valuasi yang mahal ya. Jadi kalau rule of thumb saya nggak akan yang kayak tadi ya. Kalau misalnya wonderful company, most wonderful banget company itu saya nggak mau pay di atas 15 kali PE-nya. Jadi saya mau cari yang murah gitu. Dan kalau misalnya sudah ketemu dan kita yakin dengan company itu, yang kita sudah pelajari dengan betul-betul lah kita pelajari, ya kita beli dengan jumlah yang substansial ya terhadap porto kita. Jangan kita beli cuma 5%, cuma 10%, karena biasanya nggak banyak perusahaan menawar, ada opportunity di pasar yang kita bisa benar-benar yakin gitu. Misalnya ada beberapa yang kita benar-benar yakin, udah masuk aja dengan jumlah persentase yang substansial terhadap porto kita. Jadi ketika dia kita nggak perlu paham banyak-banyak, kita paham dikit-dikit aja, tapi begitu kita masuk, pas kita benar hasilnya tuh banyak bagi kita, dan menurut saya tuh selama kita lakukan itu benar, harusnya porto kita akan grow dengan aman dan juga lebih berasa.